Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Rajuan dimanapun kalian berada, kita kembali berjumpa. Semoga dalam perjumpaan kini kita dapat membahas sesuatu yang lebih menarik lagi agar kita bisa berdiskusi dengan bijak ya di kolom komentar. Sebagaimana video-video saya sebelumnya, kita banyak berdiskusi, kita banyak berinteraksi di kolom komentar. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, rasa-rasanya polemik nasab Ba'alawi ini tidak selesai-selesai. Dari beberapa bulan saya ikuti perkembangannya justru belum mendapatkan titik temu. Belum ada itikat baik dari klan Ba'alawi untuk kemudian membuktikan mereka benar-benar sebagai zuriat Nabi atau cucu Nabi, baik itu secara tes DNA ataupun mengkonfirmasi kitab sesaman yang kemudian diminta oleh Kiai Maduddin. Sekalipun tokoh-tokoh yang kemudian bermunculan dan mengomentari persoalan ini itu beragam, banyak sekali yang muncul. Tidak lepas dari tokoh-tokoh besar yang ada di Nahdlatul Ulama, bahkan beberapa kelompok-kelompok lain seperti Wahabi Salafi juga ikut campur, berusaha masuk dalam polemik nasab ini, padahal pertentangan yang terjadi di sini harusnya tidak melibatkan mereka, ya tak belakangan lah. Mereka punya porsinya sendiri untuk dilibas. Intinya perjuangan Kiai Imad, Gus Fuad, Gus Abbas dengan beberapa kiai-kiai sepuh lainnya, baik itu Mataram atau apa namanya Wali Songo dan lain sebagainya, ini adalah perjuangan untuk bagaimana caranya menghentikan perbudakan yang terjadi di kalangan Ba'alawi itu, yang terbiasa mereka dengan menggunakan kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa menjual nasab dan lain sebagainya hanya untuk apa? Hanya untuk memperbanyak massa, menambah lagi muhibbin yang kemudian tunduk dan patuh, bukan hanya cium tangan tapi cium kaki. Sekalipun gerakan-gerakan yang kemudian dilakukan oleh beberapa dari mereka itu saya pikir bertentangan dengan karakter atau pembawaan seorang tokoh besar dalam Islam, Nabi besar Muhammad SAW. Berbanding terbalik. Nah, di sini saya setelah mengikuti perkembangan yang terjadi, sempat beberapa waktu yang lalu saya scroll, kalau tidak salah kemarin itu saya scroll di YouTube, kemudian melihat perkembangan di channel Gus Fuad. Beliau kedatangan seorang tamu luar biasa, Pak De Budi Winoto, putra Maijen pejuang Banyuwangi, seorang anak veteran ya, pejuang kemerdekaan, Mataram, yang kemudian hadir di dalam pertemuan Gus Fuad. Saya lihat dalam video itu ada banyak orang yang hadir ya, mendengarkan pernyataan dari Pak De Budi Winoto, yang menjelaskan kepada waktu itu bahwa gerakan yang kemudian dilakukan oleh klan Ba'alawi ini atau orang-orang imigran Yaman ini di awal-awal kedatangannya mereka sebenarnya ikut dalam penjajahan, atau bahasa lainnya adalah Belanda pada waktu masuknya itu membonceng para imigran-imigran Yaman ini. Orang-orang yang kemudian apakah itu klan Ba'alawi atau klan apapun itu yang berasal dari Yaman, untuk apa? Untuk mengkanter gerakan-gerakan thorikot yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Tentu ini adalah informasi yang sudah sering kita dengarkan bahwa klan Ba'alawi, para
Habib ini awal-awal kemunculannya mereka itu ikut dengan gerakan-gerakan yang kemudian dilakukan oleh kolonial Belanda. Nah, salah satu strategi Belanda yang kemudian digunakan pada saat perang dengan Nusantara, dengan Indonesia, itu adalah strategi bela bambu, di mana Belanda mengetahui bahwa gerakan-gerakan Islam yang terjadi di Nusantara ini, apalagi hasil dari perjuangan Wali Songo, itu luar biasa. Itu luar biasa. Sudah ada kelompok-kelompok Islam yang kemudian lahir pada waktu itu dan cenderung melawan kepada Belanda, termasuk orang-orang yang kemudian berasal dari kelompok-kelompok tarekat ini. Belum lagi misalnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan beberapa santri, dengan beberapa ulama-ulama sepuh pada waktu itu yang kemudian menentang Belanda. Nah tentu dengan kondisi seperti itu Belanda kemudian harus berpikir lawan tanding dari kelompok-kelompok Islam Nusantara ini seperti apa untuk kemudian diimbangi atau paling tidak dikanter. Nah tentu harus ada gerakan yang kemudian dilakukan oleh Belanda. Nah salah satu gerakan yang kemudian dilakukan oleh Belanda adalah menghadirkan orang-orang Yaman ini masuk dalam garis perjuangan Belanda itu sendiri. Nah, di sini saya ingin memutarkan cuplikan video kepada sahabat-sahabat semua. Setelah itu nanti kita diskusikan seperti apa sih hasil pernyataan dari Pak D. Budi Winoto ini, hasil pertemuannya dengan Gus Fuad. Jadi Belanda ke sini ini membonceng orang sebagai alat bandul untuk menangkis kaum Islam, terutama penganut thariqat. Dan kata paman saya, kita itu sebelum lahir dimusuhi. Loh, ada apa paman? Kok dimusuhi? Karena di sini orang-orang yang Trah Mataram itu pasti sebelum lahir sudah dimusuhi, sehingga bapak saya dan adik-adiknya itu secara otomatis sudah bermusuhan dengan Belanda, apalagi bandulnya yaitu Yaman. Mengatakan bahwa orang-orang Yaman ini dulu itu tidak semuanya Yaman, karena saat itu katanya ada yang dari Bangladesh, ada yang dari karena untuk mencari keselamatan, karena orang yang datang dari dari Yaman itu ataupun orang-orang China itu adalah merupakan dikelaskan itu masuk masyarakat kelas 2. Jadi pribumi mereka itu walaupun Bangladesh ataupun yang lainnya itu kadang-kadang wajahnya dia mendaftarkan diri menjadi klan tertentu untuk mendapatkan masuk kelas tertentu juga. Sehingga kalau ini kalau sekarang zaman modern ini ada istilahnya tes DNA, ada orang yang mengatakan klan tertentu dan ternyata haplogrupnya itu tidak, mungkin ini yang dikatakan oleh paman saya. Sehingga bukan Yaman tapi banyak agak ke ya Indian ataupun ke Bangladesh-Bangladeshan ya gitu. Dan bahkan mengatakan bandul politik ini berwajib walaupun tinggal di Arab sebenarnya bukan bangsa Arab. Ini pesan paman saya yang dikatakan paman saya begitu. Loh paman kok sampai ini sepertinya kok agak sengit dengan Islam ya. Baik, sahabat-sahabat, kita sudah mendengarkan sendiri bagaimana pernyataan seorang anak pejuang, putra Maijen pejuang Banyuwangi, anak veteran Pak D. Budi Winoto yang kemudian banyak mendapatkan informasi dari keluarganya, baik dari orang tuanya atau dari pamannya, tentang kehadiran klan Ba'alawi atau oknum-oknum imigran Yaman ini yang dibonceng oleh Belanda masuk ke dalam Nusantara untuk apa? Untuk mengkanter gerakan-gerakan thariqat, gerakan-gerakan Islam yang sudah tumbuh pesat di Nusantara. Hasil perjuangan dari ulama-ulama terdahulu, baik itu gerakan-gerakan Wali Songo, kemudian dilanjutkan oleh gerakan-gerakan
Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan beberapa kelompok-kelompok Islam lainnya, termasuk Ahmad Dahlan. Nah, tentu hal ini adalah memberikan informasi edukasi baru kepada kita semua bahwa tidak semua dari mereka itu memiliki misi yang suci ya masuk ke dalam Nusantara ini, tapi sebagian dari mereka itu justru bekerja sama dengan Belanda untuk apa? Untuk menjajah Nusantara, menjajah Indonesia. Belakangan ini kan pertentangan yang kemudian terjadi adalah maraknya persoalan pembegalan nasab ataupun misalnya pengklaiman makam-makam tua, makam-makam keramat. Banyak pula pahlawan-pahlawan kita yang kemudian diklaim bahwa mereka adalah nasabnya nyambung dengan Yaman, dimasukkan dalam kategori bin Yahya ataupun apapun itu. Nah, ini yang terjadi. Yang kedua adalah banyak dari mereka yang terbiasa memberikan ceramah-ceramah di forum-forum pengajiannya mereka yang kemudian arahnya itu provokatif dan lain sebagainya, termasuk yang sering saya angkat itu soal Bahar Smith dan HRS. Nah, ini tergantung bagaimana pandangan sahabat-sahabat melihat persoalan ini. Sepertinya ini adalah informasi yang akan mengagetkan kita semua, bahwa ada seorang yang punya pengalaman pribadi mendapatkan informasi yang valid dari keluarganya yang memang mereka adalah pejuang pra kemerdekaan sampai kemerdekaan itu mereka mengalami dan tahu kondisi-kondisi itu, dan tentu ini adalah sejarah yang tentu harus kita lestarikan, harus kita sebarluaskan. Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Nanti video lengkapnya saya sertakan linknya di deskripsi. Kalian bisa nonton sendiri di channelnya Gus Fuad. Nanti saya sertakan bahwa informasi-informasi yang saya dapatkan juga sedikit banyaknya berasal dari channelnya Gus Fuad. Baik, mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Mari berdiskusi di kolom komentar. Silakan berkomentar bagaimana pandangan kalian soal hal-hal yang saya angkat di video kali ini. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.